Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat bola bumi. Yang tidak lain, ini bagian penting dari pembelajaran ilmu falak, karena orang yang kurang memahami tentang koordinat bola bumi, dia akan sedikit keliru ketika berkenaan dengan nilai-nilai yang ada pada koordinat bumi seperti lintang, karena lintang itu ada negatif dan positif. Oke. Dan itu dibahas di dalam sistem koordinat bola bumi. Koordinat bola bumi. Ya, ini sebuah simulasi bumi kita senantiasa berotasi ya. Sehingga dari rotasi itu akan berakibat pada terjadinya siang dan malam. Kemudian ini sebuah gambaran peta bumi atau peta dunia. Ini peta Indonesia yang sepintas memang hanya begitu-begitu saja ya. Namun para ilmuwan mendefinisikan dengan adanya lintang dan bujur tempat. Nah, seperti ini. Wilayah Kota Bandung yang begitu luas. Kira-kira kalau kita ingin janjian misalkan antara orang yang ada di daerah utara Bandung dengan orang yang di selatan Bandung, untuk membedakan posisinya, maka dia harus ada nilai pada setiap titik tersebut. Misalkan di sini daerah Kecamatan Lembang, kemudian dengan wilayah Kecamatan Dayakolot, maka itu harus ternotasikan dalam satuan yang bersifat global yang dikenal dengan data geografis. Dengan demikian, contoh yang lainnya misalkan wilayah Kareus ya dengan wilayah Ujung Berung, itu di peta buminya dia berada pada titik yang berbeda, pada titik yang berdekatan namun berbeda. Sehingga untuk membedakannya, maka data atau wilayah wilayah Kareus dengan wilayah Ujung Berung, keduanya harus ternotasikan. Karena itu kita mengenal lintang tempat dan bujur tempat. Setiap titik di permukaan bumi ini itu lintang tempat dan bujur tempatnya itu berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Koordinat. Apa itu koordinat? Ya, sebuah pengertian menyebutkan bahwa koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan dalam suatu sistem referensi koordinat tertentu. Oke. Suatu besaran dalam arti ada nilainya. Kemudian menyatakan letak atau posisi, bahwasanya nilai tersebut menjadikan identitas bahwasanya tempat tersebut posisinya di mana dalam suatu sistem referensi koordinat tertentu. Oke, itu adalah pengertian daripada koordinat. Kemudian tujuannya apa kira-kira? Yang pertama, koordinat ini, dengan adanya koordinat, maka posisi suatu titik dapat dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif.
Kemudian yang kedua, secara kuantitatif dinyatakan dalam bentuk koordinat. Kemudian untuk menjamin adanya standarisasi dan konsistensi dalam menyatakan koordinat, maka dibuatlah koordinat yang bersifat global. Seperti ada data koordinat bumi, lintang, dan bujur. Maka sebagaimana berlakunya secara global, orang yang ada di daerah Pulau Jawa, dia tidak bisa membuat aturan tersendiri terkait dengan data koordinat kalau tujuannya adalah untuk diberlakukan secara global. Karena itu orang yang Sherlock misalkan saat ini ya, orang yang Sherlock atau share lokasi, ketika orang itu baru tiba di daerah tersebut, tapi karena ada petunjuk dari lokasi yang di-share, yang mana lokasi tersebut itu diwakili oleh data koordinat, sehingga si penerima data tersebut tidak salah dalam mencapai kepada tujuan tempat tersebut. Kenapa demikian? Karena ada standarisasi, standarnya sama. Tapi kalau beda, maka bisa jadi ada kesalahan koordinat. Kemudian berikutnya sistem koordinat. Sistem koordinat adalah sistem yang mana kita ketahui sistem itu di dalamnya ada sebuah teori, konsep, deskripsi fisik dan geometris, serta standar dan parameter. Karena itu udah mencakup sebuah sistem. Segala hal yang berkaitan dengan suatu benda, ya, suatu tujuan yang terbentuk dalam suatu sistem, maka di dalamnya pasti bukan hanya satu aspek saja. Oke. Sistem koordinat adalah sistem yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam bidang atau ruang. Oke, di sini bahwasanya sistem koordinat itu adalah sebuah sistem yang mana sistem tersebut digunakan dalam pendefinisian koordinat suatu tempat, suatu titik. Karena itu misalkan nanti kita mengenal adanya lintang. Nah, lintang di sini itu kan ada aturannya. Misalkan lintang itu dimulai dari titik ekuator bumi. Bahwasanya ekuator bumi itu merupakan titik nolnya lintang. Ketika dari nol, dari ekuator atau khatulistiwa bumi, dia bergeser ke arah utara, maka nilainya akan semakin besar dan nilainya itu positif. Misalkan mulai plus 1, plus 2, plus 3 sampai dengan 90 derajat. Karena lintang itu rentang nilainya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian yang kedua, dari khatulistiwa itu atau dari ekuator bumi bergeser ke arah selatan, maka nilainya tetap sama, yaitu rentang nilainya antara 0 sampai dengan 90. Namun satuannya atau nilainya itu yang angkanya beda, nilainya angkanya sama, nilainya beda. Angkanya 1, 2, seterusnya sampai 90, tapi yang membedakan itu adalah negatif. Jadi kalau dari ekuator ke arah selatan, satuannya negatif. Kalau dari ekuator ke arah utara, satuannya adalah positif. Sebuah sistem, ya, termasuk bujur juga sama, nilai bujur teman. Oke, klasifikasi. Oke,
sebuah koordinat yang mana didasarkan kepada lokasi titik nol itu setidaknya ada 3. Ada geosentrik, yang mana titik nol berpusat di bumi. Kemudian ada toposentrik, yang mana titik nolnya itu berpusat di permukaan bumi. Kemudian ada heliosentrik, yaitu titik nol berpusat di matahari. Nah, data ini penting kita ketahui, apalagi dalam ilmu falak, karena biasanya ini berkaitan juga dengan data-data yang dihitung baik dalam penentuan awal Ramadan atau awal bulan Hijriah, yang mana data hilal misalkan dihitung secara geosentrik atau toposentrik, maka ini pasti nilainya berbeda. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan orientasi sumbu, maka itu ada 2. Yang pertama ada Earth fix, terikat dengan bumi. Yang kedua Space fix, terikat langit. Artinya apa? Artinya medianya apakah itu di bumi saja atau dia mengacu kepada langit. Nah, itu ada 2 orientasi sumbu. Kemudian yang berikutnya, besaran koordinat. Besaran koordinat ini itu klasifikasinya ada 2 juga. Ada yang berdasarkan jarak. Ini dihitung berdasarkan sistem Kartesian, X, Y, Z. Kemudian ada yang berdasarkan sudut dan jarak. Nah, ini berdasarkan geodetik. Karena itu nanti kita mengenal ini ada pi ya untuk menyatakan lintang. Ini ada lambda untuk menyatakan nilai bujur tempat. Kemudian ini ada height untuk menyatakan tinggi tempat atau tinggi. Nah, itu terkait dengan klasifikasinya. Jadi klasifikasi sistem koordinat ini ada 3 ya. Yang pertama berdasarkan titik nol, yang kedua berdasarkan orientasi sumbu, dan yang ketiga berdasarkan besaran koordinat. Oke. Berikutnya kita masuk ke bola bumi. Nah, ini contoh bola bumi ya, bola dunia. Kemudian kalau kita lihat di bola bumi ini, misalkan dia ada garis-garis seperti ini ya. Ini adalah garis khayal. Ini nih. Ini adalah garis khayal. Yang mana kalau aslinya mah nggak ada ini. Ini daerah perairan, ini daerah daratan ya. Tapi ini garis-garis ini garis untuk memudahkannya, garis khayal. Oke. Berikutnya misalkan kita gambar seperti ini, kita transformasikan dulu dari bola bumi menjadi sebuah bola atau lingkaran. Kemudian ini ada ekuator ya, ada ekuator. Ekuator itu garis tengah bumi yang membagi bumi menjadi bagian utara, ini bagian utara, dan bagian selatan. Membagi bumi menjadi 2 bagian besar, ada bagian utara dan bagian selatan. Oke. Ini dinamakan garis tengah atau ekuator atau khatulistiwa. Nah, pada garis inilah nanti titik awal perhitungan dari data lintang tempat nanti. Kemudian ini ada kutub utara, kutub selatan. Ini ada titik timur, titik barat. Kemudian yang berikutnya
Ini ada lingkaran vertikal, garis bujur. Jadi garis bujur itu garis yang dihitung yang vertikal. Ini garis bujur. Sehingga data lintang tempat itu dihitung dari ekuator melalui garis bujur atau garis vertikal, ya. Ini misalkan di Kaula Utara sampai paling atas. Ini kalau dari ke selatan, dari ekuator ini sampai ke paling selatan. Oke, itu garis bujur. Yang berikutnya ini ada lingkaran besar. Lingkaran besar artinya apa? Lingkaran yang membagi bumi menjadi dua bagian besar. Itu namanya lingkaran besar. Kemudian ini ada pusat bumi, ya, hayalan juga. Kemudian ada lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu adalah lingkaran yang pusat buminya atau pusat lingkarannya itu tidak berpusat pada pusat bumi. Jadi tadi lingkaran besar selain membelah bumi menjadi dua bagian besar, juga pusat lingkaran itu berada pada pusat bumi. Tapi kalau lingkaran kecil ini berada titik pusatnya tidak berada pada titik pusat bumi. Kemudian lingkaran ini disebut juga sebagai lingkaran atau garis lintang. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Ini kutub utara. Lanjutkan. Nah, kita masuk ke lintang tempat. Oke, setelah tadi kita menyampaikan penjelasan tentang adanya lintang tempat, kemudian bola bumi, ya. Berikutnya kita masuk ke lintang tempat. Ini masuk ke praktis. Garis lintang adalah garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa utara atau selatan. Oke, lintang dinotasikan dengan simbol huruf Yunani, yaitu pi. Sebutnya pi. Kemudian posisi lintang merupakan penghitungan sudut dari 0 derajat di khatulistiwa sampai 90 derajat di kutub utara dan minus 90 derajat di kutub selatan. Oke, kita sampaikan, ya. Ini adalah ekuator bumi atau khatulistiwa bumi atau garis tengah bumi. Kemudian dari garis tengah ini, dari ekuator ini, dia bergerak ke arah utara, North Pole, kutub utara, itulah disebut sebagai latitude atau lintang. Atau dari 0 ini, dari ekuator ini beranjak ke kutub selatan, ini juga sama, nilainya adalah disebut sebagai latitude atau lintang. Kemudian nilainya itu antara 0 sampai dengan 90 derajat atau antara 0 sampai dengan minus 90 derajat. Bagi tempat yang ada di utara ekuator, maka nilai lintangnya adalah positif. Dan bagi tempat yang ada di selatan ekuator, maka nilai lintangnya adalah negatif. Nah, misalkan dalam simulasi ini, ya, ada nilai 30 plus 30 plus 60 plus 90. Ini adalah lintang utara. Kemudian dari ekuator ini ada minus 1, 2, 10, 20, minus 30. Kemudian minus 40, minus 45, minus 47, minus 4, dan seterusnya. Minus 60, minus 61, 62, minus 63, dan seterusnya. Sampai minus 90. Ini adalah lintang selatan. Perhitungannya seperti apa? Tadi perhitungannya. Setiap tempat yang ada di selatannya ekuator bumi, maka nilai lintangnya itu bernilai negatif.
Kalau angkanya sama dari 0 sampai dengan 90 sesuai dengan posisinya di mana. Tapi nilai yang membedakan. Karena itu ini harus hati-hati ketika menghitung arah kiblat, menghitung waktu sholat, menghitung yang lainnya. Kalau misalkan dia berada di lintang selatan, harus dimunculkan nilai negatifnya. Karena kalau misalkan dia tidak dimunculkan nilai negatifnya, berarti sama saja dia menghitung untuk yang daerah yang di utaranya. Karena bisa jadi ya lintangnya lintangnya beda seperti ini, hanya beda satuan saja, minus atau negatif atau positif. Kemudian bujurnya hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena setiap nilai bujur tempat yang mana itu adalah satu garis searah ya, maka bisa dipastikan nilai bujur tempatnya itu sama. Nanti kita bahas dalam bujur, nilai bujur tempat. Kalau lintang semakin dia ke utara, semakin ke selatan, itu kan bertambah nilainya. Tapi kalau seandainya dia bergeser ke arah kanan, ya, ke arah timur atau barat, maka bisa jadi sama nilainya. Bisa jadi sama. Misalkan di sini 0, maka sepanjang nilai ini, sepanjang ekuator ini, itu nilainya 0. Tidak mungkin yang berada di barat ini nilainya 0, maka yang ekuator yang ada di timur ini nilainya 0. Tidak mungkin. Mungkin. Maksudnya kalau yang di barat ini 0, kemudian yang di timur ini bertambah menjadi 10 misalkan, itu tak mungkin. Jadi sepanjang garis ekuator ini nilainya sama, yaitu 0. Kemudian sepanjang lingkaran kecil yang ini, maka nilai lintangnya juga sama. Misalkan di sini 30 plus 30. Karena prinsip dari nilai lintang itu semakin ke utara itu akan bertambah, atau ke selatan nilainya makin besar, hanya saja tandanya negatif gitu kalau untuk selatan. Tetapi kalau dia ke arah timur atau barat, nilai lintang itu kemungkinan sama, kemungkinan kalau dia masih dalam satu garis lurus, ya, dalam lingkaran yang sama. Oke, kita lanjutkan. Bujur tempat. Oke, bujur tempat ini adalah garis hayal yang menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat bumi dari garis meridian utama atau Greenwich. Bujur tempat dihitung berdasarkan pengukuran sudut dari 0 derajat di meridian utama atau prime meridian. Dia nilainya plus 180 derajat ke arah timur dan minus 180 derajat ke arah barat sampai dengan lokasi tempat tersebut. Karena itu antara wilayah barat dengan wilayah timur ada selisih waktu 1 hari, bukan 1 jam lagi, 1 hari. Orang yang berada di bujur tempat nilainya adalah barat, bujur barat, maka harinya itu akan terlambat 1 hari daripada orang yang berada di wilayah timur. Contoh Indonesia dengan Amerika. Indonesia saat ini misalkan sudah masuk pada tanggal 6 Oktober, hari Selasa. Di sana daerah barat itu masih tanggal 5 Oktober. Nah, kurang lebih seperti itu ya, walaupun tidak persis 24 jam. Nah, ini simulasinya. Ini contoh atau gambaran prime meridian, meridian utama yang melewati kota Greenwich. Dari prime meridian ini dia semakin ke kanan atau ke kiri itu nilainya bertambah ya.
Atau misalkan dia ke timur, nilainya 30, 60, 90 dan seterusnya sampai dengan 180. Ketika dia ke barat, nilainya 30, 60 dan seterusnya, tapi satuannya adalah negatif. Negatif ya. Kenapa sih harus ada negatif? Oke. Bumi kita yang kita sepakati bentuknya adalah bulat atau elips, sebagaimana teori bola ya, atau teori lingkaran, tepatnya bola. Ketika bola tersinari oleh sinar dari luar atau misalkan dari senter ataupun yang lainnya, maka tidak pernah akan tersinari seluruh permukaannya. Jadi kalau misalkan permukaan barat yang tersinari, maka bagian timur akan gelap. Dan itu yang menjadikan perbedaan waktu. Kalau yang daerah timur tersinari matahari secara langsung, kemudian daerah barat pasti dalam keadaan gelap. Kenapa? Karena dia sedang membelakangi matahari. Nah, itu pula sebabnya ya, yang menjadikan waktu pembagian waktu. Oke, jadi garis bujur itu arahnya ke samping, ke timur atau ke barat. Oke, semakin ke timur maka bergeserlah atau bertambahlah nilai tersebut. Tapi kalau dia ke utara dan ke selatan atau selatan, bisa jadi nilainya sama. Seperti prime meridian ini, dari garis ini yang disepakati sebagai meridian utama, maka sepanjang garis ini itu nilainya adalah 0 derajat. Nilai bujurnya adalah 0 derajat. Termasuk kalau misalkan ini adalah 30, maka sepanjang garis vertikal ini itu nilainya sama, nilai bujurnya. Yaitu kurang lebih misalkan di sini contohnya 30. Karena semakin ke utara atau selatan sama saja nilainya. Itulah yang membedakannya secara prinsip. Jadi untuk bujur tempat pergeserannya adalah ke timur atau ke barat. Kalau ke utara atau selatan nilainya sama. Kalau untuk data lintang tempat pergeserannya adalah utara atau selatan. Kalau misalkan dia ke timur atau ke barat, nilainya bisa jadi sama. Oke, itu tentang bujur tempat. Berikutnya, nah ini tentang bumi tadi ya. Kalau lebih seperti ini. Ini contoh ekuator. Ya, ini ekuator. Kemudian nilai longitude itu sebagaimana petunjuk ini. Dia ke samping ya, arahnya ke samping. Semakin ke samping nilainya bisa jadi besar. Kemudian seperti ini nih. Ini 60 derajat west, 45 derajat west, 30 west dan seterusnya. Ini contoh prime meridiannya di sini. Kemudian yang kedua itu adalah latitude. Kalau latitude dia arahnya ke atas atau ke bawah. Sampai mana ini? Ini ada utara, kutub utara, dan di sini ada kutub selatan. Karena itu dari ekuator ini ke atas tuh semakin besar 15 ya. North 30 north, 45 north dan seterusnya. Kemudian dari ekuator ini ke arah selatan itu nilainya ada minus 15. S-nya ini apa? South selatan 30 dan nilainya adalah negatif. Nah, itu gambaran terkait dengan nilai lintang tempat dan bujur tempat atau data geografis. Ini contoh ke barat nih ya. Dia akan semakin besar.
Tapi kalau misalkan dia ke utara, ini nilainya bisa jadi sama kalau sepanjang lingkaran vertikal ini, lingkaran bujur. Kutub bumi dan kutub magnet. Ini kebalik ya. Bukan magnet tetapi magnet. Oke. Kutub utara bumi atau geografis atau utara sejati adalah titik utara di mana poros rotasi bumi bertemu permukaan bumi. Kemudian kutub magnetik adalah titik utara di mana medan geomagnetik vertikal di permukaan bumi. Nah, ini contohnya. Tadi kita simulasikan ya. Ada 90 derajat utara, maka dia berada di titik kutub utara. Kemudian misalkan ini ada magnetik. Kalau magnetik ini contohnya ini, dia senantiasa akan bergerak, tidak pada satu posisi yang tetap. Itu tidak untuk magnetik. Dia bergerak ya. Kemudian karena itu orang yang menghitung atau mengukur arah kiblat dengan menggunakan kompas magnetik, maka bisa dipastikan itu ada ketimpangan. Satu sisi dia ngitung arah kiblatnya menggunakan North Pole, tapi implementasinya menggunakan magnetic pole, maka otomatis akan keliru. Harusnya perhitungan yang menggunakan North Pole, sistem azimut, kemudian implementasinya pun menggunakan sistem azimut, maka itu akan tepat. Jadi di sini juga ya yang menjadi kenapa tidak tepat dalam perhitungan atau menentukan arah kiblat, bisa jadi karena perhitungannya sudah tepat namun implementasinya yang kurang tepat, mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Berikutnya, dari adanya data bujur tersebut, maka bumi kita itu terbagi-bagi sistem iklimnya. Ada tropis, subtropis, kemudian sedang, ada dingin. Orang yang ada pada pergeseran matahari, maka itu termasuk tropis ya, termasuk Indonesia itu pada daerah tropis. Karena itu air alhamdulillah begitu melimpah. Kemudian ada subtropis, ada sedang, ada dingin, sampai kutub utara, termasuk yang selatan. Ini akibat dari apa? Tadi perbedaan pada tata koordinat bumi. Nah, ini ada sebuah garis ya. Ini adalah garis ekuator bumi tadi. Garis ekuator bumi atau khatulistiwa bumi. Kemudian dari ekuator ini ke arah utara, dia nilainya positif untuk lintangnya, dan dari ekuator ini ke selatan nilainya negatif. Kemudian berikutnya, bagaimana kita mengetahui atau cara mengetahui koordinat bumi, baik lintang tempat maupun bujur tempat. Yang pertama bisa menggunakan daftar, atau yang kedua peta atau globe. Saat ini misalkan bisa menggunakan Google Maps ya, atau Google, kita akan tahu nilai lintang dan bujur tempat kita. Atau Google Earth. Nah, ini Google Earth. Kita akan tahu misalkan cari Bosca, maka akan diketahui lintangnya berapa. Nah, di sini. Bacanya gimana nih? Bacanya 6 derajat, 49 menit, 28,48 detik. Ini kalau bahasa Inggris short ya. Kalau misalkan kita
Indonesia dibacanya selatan misalkan, lintang selatan. Kemudian bujurnya 107 derajat 37 menit 1,89 detik east atau timur. Kemudian elevasinya 4237 feet atau kaki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kedua ini lebih keren. Kenapa? Karena dia bermodal. Misalkan menggunakan GPS handheld yang berupa receiver ya. Contohnya ini kita nyalakan, kita buka, nanti di sini ada data lintang dan bujurnya. Tapi menunya bukan yang ini menunya. Ada bagian menu, tapi alatnya ini. Kemudian menggunakan GPS tool Android, bisa juga menggunakan ini. Kan kita nyalakan, kemudian di sini cari kompas ya. Maka itu akan tahu data lintang dan bujur tempatnya itu seperti apa. Nah, dari data bujur atau dari data koordinat tadi itu pengaruhnya apa sih? Nah, pengaruhnya diantaranya adalah perbedaan waktu. Nah, baik waktu yang lokal maupun yang dunia. Misalkan kita di Indonesia nih. Indonesia itu secara geografisnya itu terpisah kepada 3 bagian waktu ya. Sebagaimana ini pun sudah ditetapkan oleh Presiden pada masa Presiden Soeharto. 3 bagian waktu, ada bagian Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat atau WIB itu dengan Greenwich ini selisihnya 7 jam. Kemudian Indonesia bagian tengah selisih waktunya adalah 8 jam. Dan Indonesia bagian timur selisih waktunya adalah 9 jam. Dengan mana? Dengan Greenwich. Kalau WIB dengan WITA Indonesia bagian tengah 1 jam. Kalau Indonesia bagian barat dengan bagian timur 2 jam. 1, 2 ya. Termasuk ini Australia juga ternyata sama ya. Ada 3 bagian waktu. Bagian Perth ini termasuk waktunya sama dengan Indonesia bagian tengah di Indonesia. Kemudian ada ini 9,5. Kemudian ada Sydney, ada Melbourne. Itu lebih beda 10 jam dari Greenwich. Kemudian ada lagi yang lain, misalkan di sini ada Iran plus 3 jam setengah. Kemudian ada Saudi 3 jam. Selisihnya dengan mana? Dengan Greenwich. Karena itu Saudi dengan Indonesia bagian barat ada selisih 4 jam. Hitung aja dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. 4 jam selisih dengan Indonesia bagian barat dengan Saudi Arabia. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan yang lainnya. Misalkan dengan Cina. Cina ini luar biasa ya. Daerahnya besar, tetapi acuan waktu standarnya itu hanya satu waktu. Padahal secara koordinatnya ini bisa masuk kepada 3 bagian waktu atau bahkan 4 bagian waktu. Oke. Kemudian kalau kita lihat dengan Sudan. Nah, Sudan ini 3 jam juga perbedaannya antara Indonesia bagian barat dengan Sudan. Kemudian dengan Afrika. Afrika Selatan ya, South Africa. Selisih waktunya antara Greenwich dengan Afrika ini 2 jam dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan perbedaan waktu yang didasarkan kepada data koordinat bumi pastinya.
Oke, berikutnya permukaan bumi ini ternyata tidak sama ya. Dalam teori geodesi, permukaan bumi ini setidaknya ada 4 model. Ada sphere, ada ellipsoid, ada geoid, dan earth. Kalau misalkan sphere ini lebih halus ya. Kemudian kalau ellipsoid itu ada perbedaan data karena dia dihitung bulatannya itu tidak bulat sempurna tapi lonjong. Kalau sphere itu bulat sempurna. Kemudian ada geoid dan ada earth, ada bumi. Oke, geoid itu seperti apa? Nah ini macamnya geoid. Permukaan bumi itu tidak halus ternyata. Ada ada dalamannya, ada yang naik, ada yang turun, dan seterusnya ya. Ini secara teori geodesi. Kemudian nah ini juga sama. Kalau geoid seperti ini. Tadi kalau sphere lebih identik sama ya. Artinya seperti sebuah bola saja. Hanya ada jari-jari. Kalau ellipsoid itu ada A, ada B. Artinya ada data yang ke arah ekuator itu nilainya besar, kemudian ke arah utara atau ke arah kutub itu nilainya lebih kecil daripada jarak antara pusat ke ekuator. Kemudian ada geoid, dan dari sini misalkan bumi kita nih ada pasir, ada gunungan kecil, maka di sini ada nilai berbeda, ada height, ada ketinggian. Kemudian tadi kita sampaikan yang terkait dengan sistem ya. Ada yang didasarkan kepada topografi, ada yang didasarkan kepada heliosentris, ada yang didasarkan kepada geosentris. Nah, itu berbeda-beda. Kalau topografi itu berdasarkan kepada permukaan. Kalau geo berarti pusat bumi. Kalau helio berarti pusat matahari. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.